Sokrates merupakan filsuf sentral dalam sejarah pemikiran. Meskipun tidak meninggalkan satupun karya, ajarannya diketahui melalui catatan murid-muridnya, terutama Plato dan Xenophon. Metode pengajarannya dikenal dengan metode dialektika atau Elenchus, yaitu mengajukan pertanyaan yang mendalam untuk menggugah kesadaran dan memaksa individu menemukan kebenaran. Fondasi etika Sokrates didasarkan pada prinsip intelektual moral, yaitu prinsip yang menyatakan, hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan, dan hanya ada satu kejahatan, yaitu ketidaktahuan. Dalam pandangan ini, dapat diketahui bahwa, pengetahuan pemahaman mendalam tentang kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Dari prinsip ini, Sokrates menyimpulkan bahwa, kesalahan moral atau kejahatan terjadi bukan karena kehendak jahat yang disengaja, tetapi karena ketidaktahuan mengenai kebaikan. Di mana, jika seseorang memahami kebaikan, menurut Sokrates, maka secara inheren akan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, jika pengetahuan adalah sumber kebaikan, maka kejahatan adalah apa yang menghalangi pengetahuan tersebut. Kans saluran, terkait kejahatan terbesar, yang dimaksud Sokrates bukanlah ketidakadilan, kekerasan, atau kematian, di mana Sokrates dapat menerima penghukuman, pengusiran dan kematian, karena hal tersebut bukanlah kerugian. Bagi Sokrates, kerugian terbesar sebenarnya terletak pada jiwa yang cacat secara moral, yang dinamakan dengan amatia, yaitu kebodohan yang dipahami sebagai kebijaksanaan. Dengan kata lain, amatia dapat disebut kebodohan dengan keengganan untuk belajar karena merasa bijak. Sokrates berpendapat bahwa, amatia ialah kebodohan yang dapat berdampak bagi masyarakat secara luas. Misal, seorang penguasa dengan pengaruhnya membuat keputusan yang merugikan. Bagi Sokrates, Athena akan menderita kerugian besar jika warga negara tidak dibangunkan, ditegur, dan didorong untuk menjadi orang baik, di mana kerugian moral kolektif akibat kebijaksanaan palsu jauh melampaui kerugian fisik atau hukuman mati yang diterimanya. Kans saluran, Sokrates terkait kejahatan terbesar dapat diketahui melalui dialog apologinya Plato, di mana Chaerepon bertanya kepada orakel, apakah ada orang yang lebih bijak dari Sokrates? Orakel menjawab tidak ada. Sementara Sokrates, yang sadar sepenuhnya tidak memiliki kebijaksanaan, memutuskan untuk mencari seorang bijaksana dengan menginterogasi orang-orang di Athena yang memiliki reputasi baik seperti politisi, penyair, dan seniman. Hasil penyelidikannya di luar dugaan, Sokrates menemukan bahwa meskipun orang-orang tersebut memiliki keahlian spesifik, namun mereka juga merasa bijak perihal moralitas, keadilan, dan hal-hal besar lain, yang pada kenyataannya tidak mereka kuasai. Dengan hal tersebut, Sokrates menyimpulkan bahwa, mereka menderita kebijaksanaan palsu, mereka mengklaim pengetahuan yang tidak mereka miliki. Sokrates menyadari bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kesadaran akan ketidaktahuannya. Hal ini membenarkan apa yang disampaikan oleh orakel dan menetapkan landasan filosofis Sokrates. Sehingga perjalanan filosofis Sokrates dapat dipahami bahwa, kejahatan terbesar bukanlah tidak bijak, melainkan seorang yang merasa bijak dalam semua hal, di mana kejahatannya adalah memutuskan untuk tidak belajar dan berkembang atau disebut dengan amatia. Namun akan hal itu juga membuat Sokrates dipandang sebagai pengganggu sosial dan akhirnya dituduh merusak pemuda Athena sehingga dihukum mati. Kans saluran, proses di mana kebijaksanaan palsu menjadi kejahatan terbesar terletak pada perannya sebagai penghalang Elenchus, atau metode Sokratik, yaitu dialog yang bertujuan untuk menguji keyakinan etis seseorang dan menyingkap inkonsistensi kebenaran, di mana dampak dari kebijaksanaan palsu tidak hanya pada moral personal tapi juga mencakup kehidupan sosial. Dalam hal moral diperlihatkan Sokrates dengan selalu membahas topik-topik etika, dan diskusinya adalah ujian moral yang sangat personal mengenai cara seseorang seharusnya hidup. Dalam optik Sokrates, seseorang yang yakin dirinya sudah mengetahui jawaban-jawaban moral dan etika akan menolak kritik dan perenungan, dan menunjukkan keengganan untuk belajar. Ini adalah kejahatan karena mencegah eksplorasi kebenaran, yang merupakan prasyarat bagi kemajuan moral. Ketika seseorang tidak dapat mempertahankan pandangan hidupnya di bawah tekanan pemeriksaan rasional,
Sokrates menilai hal tersebut sebagai cacat moral. Selanjutnya dalam hal moral ini adalah tentang keberanian, di mana kebijaksanaan palsu juga bentuk takut dalam menegakkan keadilan. Sokrates mencatat bahwa rasa takut mati, atau takut pada konsekuensi publik tidak lain adalah meyakini diri sendiri bijaksana padahal sebenarnya tidak. Mengapa demikian? Karena, orang yang menganggap dirinya bijaksana dan tahu segalanya akan menghargai status, reputasi, dan keselamatan fisik mereka yang merupakan bagian dari kehidupan yang tidak diperiksa. Nilai-nilai ini menjadi penghalang untuk mengungkapkan ketidakadilan dan pelanggaran hukum atas nama negara. Sehingga sebagai bentuk cacat moral, kebijaksanaan palsu melahirkan kepengecutan intelektual karena memprioritaskan kelangsungan hidup fisik di atas integritas jiwa dan kebenaran. Selain dalam bentuk personal, amatia atau kebijaksanaan palsu, ataupun kejahatan terbesar juga berdampak dalam kehidupan sosial yang luas. Kans saluran, kejahatan terbesar ala Sokrates memiliki implikasi sosial yang besar. Sokrates menganggap dirinya dikirim Tuhan ke Athena untuk terus-menerus membangunkan, menegur, dan mendorong warga, di mana berpandangan bahwa keyakinan palsu yang meluas di kalangan publik dan elit adalah musuh utama kota. Di kalangan elit politik, kebijaksanaan palsu adalah sumber ketidakadilan struktural. Para pemimpin yang beroperasi di bawah keyakinan yang salah tentang keadilan dapat mendukung keputusan ilegal dan melaksanakan perintah yang melanggar hukum. Hal ini terbukti dari pengalaman Sokrates saat menjabat sebagai anggota dewan, yang mana Sokrates mempertaruhkan nyawanya dengan menolak keputusan yang tidak adil, karena cacat epistemologis pribadi dengan menganggap diri bijaksana dapat bermetamorfosis menjadi korupsi politik kolektif yang merusak. Sokrates juga mengkritik mereka yang lebih peduli pada kekayaan dan status sosial daripada kebajikan. Sehingga Sokrates menganggap materialisme sebagai bentuk kebodohan, karena kekayaan bersifat sementara, sementara kebajikanlah yang membawa kebahagiaan sejati. Dengan demikian, amatia mendorong individu untuk mengabaikan kebenaran, mengutamakan kekayaan, dan berbicara tanpa berpikir, yang semuanya ia anggap sebagai tindakan yang bodoh dan merugikan. Kans saluran, ajaran Sokrates mengenai amatia tetap relevan, bahkan semakin mendesak, di era informasi dan kecerdasan buatan. Dunia modern dibanjiri oleh informasi, yang seringkali menciptakan ilusi bahwa manusia tahu segalanya. Paradoksnya, akses data yang mudah tidak sama dengan kepemilikan pengetahuan. Keyakinan bahwa memiliki akses ke data sudah cukup untuk dianggap berpengetahuan adalah bentuk amatia modern. Dengan demikian, pemikiran Sokrates tentang etika menegaskan bahwa kejahatan terbesar bukanlah kerusakan fisik, melainkan kerusakan moral pada jiwa yang disebabkan oleh kebijaksanaan palsu. Menganggap diri bijaksana adalah kejahatan karena ia melanggengkan amatia, atau ketidaktahuan yang menolak diperbaiki. Keyakinan palsu ini mencegah individu menerima elencus, yaitu satu-satunya jalan menuju integritas moral dan pemahaman kebajikan. Sokrates secara eksplisit menunjukkan bahwa ia lebih memilih menghadapi kematian daripada membiarkan jiwa Athena terkorupsi oleh kebodohan yang mengklaim diri sebagai kebijaksanaan. Hal ini menempatkan nilai kebenaran dan kesadaran diri jauh di atas keselamatan fisik. Kejahatan terbesar adalah kegagalan untuk menyadari dan memperbaiki defisiensi moral, sebuah kondisi yang hanya dapat dipertahankan oleh seseorang yang yakin bahwa ia sudah sempurna secara intelektual. Maka pelajaran abadi dari Sokrates terletak pada seruannya yang terkenal, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Ini adalah panggilan untuk penyelidikan yang berkelanjutan dan tanpa henti terhadap keyakinan diri, prinsip moral, dan cara hidup seseorang. Kebijaksanaan sejati dimulai dan dipertahankan oleh kerendahan hati intelektual, pengakuan konstan bahwa pengetahuan sejati tidak terletak pada hafalan data, melainkan pada kemampuan untuk mempertanyakan dan menyelidiki. Seseorang yang bijaksana secara sokratik adalah seseorang yang secara proaktif mencari elencus untuk mengungkap kesalahannya sendiri, karena ia memahami bahwa ketidaktahuan adalah akar kejahatan, dan kebijaksanaan palsu adalah benteng yang mustahil ditembus oleh pembelajaran.